Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Rahmadanti Silvia Fitri. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menceritakan sebuah cerita lika-liku warga desa yang berjuang menghadapi bencana. Malam itu, di dekat rumah tepi sungai, suasana desa yang biasanya tenang mendadak berubah tegang. Kabar begitu cepat menyebar. Buaya itu tiba-tiba muncul di sungai. Anehnya, malam itu tidak ada yang melihat buaya secara langsung. Tetapi desas-desus itu dengan cepat menjadi buah bibir. Cerita ini bermula dari seorang anak kecil yang berlari ketakutan setelah melihat sesuatu di air. Kepanikan anak itu segera menarik perhatian warga. Dan ketika anak itu bertemu warga, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Warga kemudian memanggil orang tua anak tersebut. Dan setibanya di lokasi, kedua orang tua itu meminta maaf kepada warga karena kelalaian mereka dalam pengawasan. Pengalaman traumatis yang dialami anak itu sangat berdampak. Ia ketakutan dan terpana. Namun, cerita yang paling mengkhawatirkan adalah pengakuan warga lain bahwa buaya itu hanya satu. Ancaman nyata ini membuat para warga segera mengusulkan satu lokasi drastis, yaitu menutup total akses ke sungai. Karena kejadian itu mereka takut akan adanya korban jiwa lebih lanjut. Akibatnya, sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan kini benar-benar menjadi terlarang. Kondisi tersebut segera menimbulkan krisis air bersih karena penutupan akses ke sungai membuat warga kesulitan mengambil air. Dan anak-anak tidak bisa bermain lagi di tepian sungai. Ironisnya, karena tidak dapat bermain di sungai, anak-anak kini justru bermain di area persawahan, yang ternyata juga menyimpan bahaya lain. Untuk mendapatkan air, warga terpaksa pindah mencari sumber ke desa sebelah yang jaraknya jauh. Memaksa mereka menggunakan sepeda motor untuk mengangkut air. Sebuah pengeluaran dan upaya baru yang sangat memberatkan. Tidak hanya itu, kondisi desa semakin memburuk di ladang. Muncul masalah baru berupa banyaknya ular yang berkeliaran. Bahkan ada warga yang menjadi korban ular tersebut, sehingga ladang yang dulunya subur kini dirasa terlalu berbahaya bagi desa itu. Semua terasa mengancam. Setelah semua kesulitan itu, ladang-ladang pun terpaksa dijual. Warga akhirnya memutuskan untuk pindah massal ke desa sebelah, berharap menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun, di lokasi baru, masalah air kembali menghantui, karena air di desa sebelah itu ternyata tidak sehat. Banyak ditemukan hewan-hewan kecil. Bahkan ada seorang warga yang menderita demam berdarah akibat kondisi lingkungan yang buruk. Saking banyaknya penderita yang dirawat di puskesmas, warga berupaya membuat saringan air. Sayangnya, karena kualitas air yang tidak membaik, saringan itu tidak digunakan. Dan air tersebut pun tidak pernah dimanfaatkan. Sementara itu, sungai di desa yang telah ditinggalkan kini benar-benar terbengkalai. Dan karena tidak terurus,
serta diselimuti cerita buaya dan kesulitan warga, sungai itu menjadi mistis. Sebuah simbol pahit akan segala kesulitan yang memaksa mereka meninggalkan kampung halaman. Menyadari bahwa mereka baru saja menukar satu set masalah dengan set masalah baru setelah meninggalkan ladang yang terjual dan sungai yang kini diselimuti misteri, warga harus berjuang lagi di tempat baru, menghadapi masalah ular, demam berdarah, dan air tidak sehat. Selain ancaman fisik tersebut, desa pesisir ini ternyata juga mengalami dampak parah pasca pandemi COVID-19, di mana banyak warga lama dan pendatang yang masih sulit mendapatkan pekerjaan, meskipun beberapa orang mencoba berdagang. Di tengah kesulitan itu, semangat warga tidak padam dan mereka memutuskan untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan akibat trauma sungai ataupun bahaya di tempat baru, melainkan mulai mencari peluang pekerjaan lain yang bisa dilakukan di desa yang sekarang menjadi rumah mereka ini. Pencarian mereka kemudian tertuju pada potensi besar di sepanjang garis pantai, yaitu kerang. Kerang-kerang laut ini sangat berlimpah, namun belum pernah diolah secara maksimal oleh penduduk setempat. Dengan kreativitas tinggi, warga pendatang ini mulai mengumpulkan dan mengolah kerang tersebut menjadi makanan ringan yang unik dan bercita rasa tinggi. Tak disangka, olahan kerang ini meledak di pasaran, disukai banyak orang dan dengan cepat menjadi terkenal karena keunikan rasanya, hingga akhirnya menjadi trending. Pemasukan dari penjualan kerang olahan ini bukan hanya menopang, tetapi secara signifikan menstabilkan dan meningkatkan perekonomian desa. Meskipun kisah tentang kerang trending ini memberikan harapan baru, warga tahu bahwa mata pencaharian yang bergantung pada hasil laut tanpa alat bantu yang memadai akan selalu rentan terhadap cuaca dan ketidakpastian tangkapan. Oleh karena itu, muncul inisiatif untuk berinovasi. Setelah bekerja keras dan melakukan berbagai uji coba, 2 orang warga yang sangat berdedikasi berhasil menciptakan sebuah alat penangkap ikan dan kerang yang sangat efektif. Alat yang revolusioner ini diberi nama Askiri. Penemuan Askiri dan keberhasilan bisnis kerang olahan menjadi 2 pilar utama yang kokoh bagi desa. Warga tidak hanya berhasil keluar dari bayang-bayang sungai yang ada buayanya dan kesulitan ekonomi pasca pandemi, tetapi mereka juga menciptakan sebuah model kemakmuran baru. Dari kisah migrasi yang dipicu oleh krisis lingkungan, lahirlah sebuah komunitas yang mandiri, kreatif, dan makmur berkat inovasi dan kegigihan. Baik, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.